Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Hingga pada hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk kembali menuntut ilmu, merenungi ayat-ayatnya, dan mendengarkan hadis-hadis nabinya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh umat beliau yang setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat istimewa, yaitu tentang dua rangkaian doa pendek namun mustajab, doa-doa yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW dan senantiasa beliau bacakan pada saat sujud terakhir di dalam sholat tahajud. Doa ini bukan doa biasa. Doa ini diajarkan Rasulullah kepada orang-orang terdekatnya, dan para ulama ahli hikmah menjadikannya wirid utama yang mereka amalkan di waktu malam. Mengapa kita membahas doa ini? Karena setiap dari kita pasti memiliki hajat. Ada yang sedang diuji kesempitan rezeki, ada yang sedang diuji sakit, ada yang sedang diuji dalam rumah tangga, ada yang sedang diuji dalam pekerjaan, bahkan ada pula yang sedang diuji dengan rasa gelisah dan kehilangan arah dalam hidup. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kunci. Jika engkau ingin doa-doamu didengar dan dikabulkan Allah, maka panjatkanlah di waktu yang paling mustajab, yaitu saat sujud terakhir di dalam sholat tahajud di sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aqsirul adua." Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sujud bukan sekedar gerakan dalam sholat. Sujud adalah simbol ketundukan paling total, di mana dahi seorang hamba menempel pada bumi, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Dan justru dalam kerendahan itulah Allah angkat doa seorang hamba menuju langit. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di saat kita mengeluhkan banyak hal dalam hidup, seringkali kita lupa bahwa ada satu waktu emas di mana Allah sendiri membuka pintu ijabahnya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rabb kita turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku akan aku beri. Dan siapa yang memohon ampun kepadaku akan aku ampuni." Tentu kita memahami bahwa turunnya Allah di sini bukan berarti secara fisik, melainkan Allah melimpahkan rahmatnya, Allah mendekatkan ridhonya, dan Allah membuka pintu ijabahnya di waktu itu. Maka jangan sia-siakan momentum emas ini. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di video kali ini kita akan menelusuri dua doa pendek namun penuh makna. Doa pertama adalah doa yang Rasulullah ajarkan kepada putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Sebuah doa penuh permohonan agar Allah senantiasa menolong dan tidak menyerahkan kita kepada kelemahan diri sendiri walau sekejap mata pun. Doa kedua adalah doa memohon rizki halal yang luas, berkah, tanpa susah payah, tanpa mudarat dan tanpa kesulitan. Dua doa ini jika didawamkan dalam sujud akhir salat tahajud di sepertiga malam terakhir, insya Allah akan menjadi sebab datangnya pertolongan Allah dan limpahan rizkinya. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung dakwah ini. Tekan tombol subscribe pada channel ini,
Berikan tanda like pada video ini jika bermanfaat. Tulis komentar berupa doa atau pengalaman pribadi Anda dalam mendekatkan diri kepada Allah, serta bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Insya Allah, setiap amal kecil ini akan menjadi pahala jariah yang mengalir tanpa henti. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, mari kita buka hati kita. Mari kita siapkan diri dan mari kita renungkan bersama. Karena mungkin saja melalui doa-doa sederhana ini Allah bukakan jalan keluar dari segala permasalahan hidup kita. Insya Allah kita akan mengupas lebih dalam pada bahagian berikutnya tentang keutamaan doa dalam sujud terakhir serta dalil-dalil yang menegaskan betapa mustajabnya doa di waktu sepertiga malam terakhir. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita menyelami dua doa mustajab yang diajarkan Rasulullah SAW, penting bagi kita memahami lebih dahulu mengapa doa dalam sujud terakhir memiliki kedudukan istimewa. Karena pemahaman ini akan membuat hati kita lebih mantap, lebih yakin, dan lebih sungguh-sungguh dalam memanjatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Ghafir, ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Ayat ini menjadi janji langsung dari Allah. Doa bukan sekedar ibadah tambahan, doa adalah inti ibadah itu sendiri. Dengan berdoa, kita menunjukkan kelemahan kita mengakui kebesaran Allah, kita menyerahkan semua urusan kita hanya kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a mukhul ibadah." Doa adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa mulianya doa hingga Nabi menyebutnya sebagai inti ibadah. Jika ibadah adalah bangunan besar, maka doa adalah jantungnya. Jika ibadah adalah pohon rindang, maka doa adalah akarnya. Tanpa doa, seorang hamba hanyalah tubuh kosong yang kehilangan ruh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari semua posisi dalam sholat, Rasulullah menekankan bahwa sujud adalah momen paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang sudah kita sebutkan pada pembukaan menyebutkan, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun, fa'akthiru ad-du'a." Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa pada saat itu. Mengapa sujud menjadi waktu yang paling dekat? Karena di sanalah seorang hamba benar-benar merendahkan dirinya. Di saat ia menempelkan dahinya ke bumi, ia sedang menanggalkan kesombongan, jabatan, harta, dan kebanggaan diri. Ia menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah makhluk yang lemah, sedangkan Allah adalah Tuhan yang Maha Tinggi. Sujud bukan sekedar gerakan. Sujud adalah simbol penyerahan total. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang menyerahkan dirinya secara total. Maka tidak heran, dalam sujud terakhir, doa seorang hamba memiliki kekuatan istimewa. Sahabat beriman, keutamaan doa dalam sujud terakhir di sepertiga malam terakhir tidak bisa dilepaskan dari hakikat doa itu sendiri. Doa bukan hanya tentang meminta dunia, bukan hanya tentang memohon rizki atau keselamatan, tetapi juga tentang mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Ayat ini penuh kelembutan. Allah tidak mengatakan, "Katakanlah aku dekat," tetapi langsung berkata, "Sesungguhnya aku dekat."
Ini menunjukkan betapa Allah ingin kita merasa dekat dengannya. Maka ketika kita sujud di malam hari, membaca doa-doa pendek ini, sesungguhnya kita sedang berbicara dengan Allah yang Maha Mendengar, Maha Melihat, dan Maha Mengabulkan. Sahabat beriman, ulama juga menekankan pentingnya adab dalam berdoa, di antaranya membaca doa dengan suara lembut, cukup terdengar oleh diri sendiri, menghadirkan hati dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, memuji Allah dan bersholawat kepada Nabi sebelum berdoa, mengulang doa 3 kali sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Ketika doa ini dibaca pada sujud terakhir, ditambah dengan momentum sepertiga malam terakhir, ditambah dengan adab yang benar, maka doa itu bagaikan anak panah yang meluncur tepat ke sasaran. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, di bagian ini kita telah memahami betapa agungnya doa dalam sujud terakhir. Ia adalah momen paling dekat dengan Allah. Ia adalah kesempatan emas yang jarang disadari manusia. Ia adalah waktu di mana Allah melimpah rahmat-Nya, ridho-Nya dekat, dan pintu pengabulan doa terbuka lebar-lebar. Insya Allah, pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke doa pertama yang Rasulullah ajarkan kepada putrinya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Doa yang singkat, indah, namun syarat makna. Doa yang akan mengajarkan kita bagaimana memohon agar Allah selalu memperbaiki urusan kita dan tidak menyerahkan kita pada kelemahan diri sendiri walau sekejap mata pun. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami betapa agungnya doa dalam sujud terakhir, kini tibalah saatnya kita masuk pada doa pertama yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada putrinya yang mulia, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Doa ini sederhana, pendek, tetapi memiliki kedalaman makna yang luar biasa, hingga para ulama menyebutnya sebagai salah satu doa paling lengkap dalam menggambarkan kebutuhan hamba kepada Tuhannya. Doa itu berbunyi, Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi torfata ainin abadan. Bacaan ini jika diterjemahkan adalah, Ya Allah, wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Perbaikilah seluruh urusanku dan jangan Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata pun. Bayangkan sahabat beriman, Rasulullah yang maksum, yang sudah dijamin keselamatannya oleh Allah, tetap mendawamkan doa ini. Beliau tidak pernah merasa aman dari kelemahan diri. Padahal beliau manusia terbaik, manusia pilihan. Maka bagaimana dengan kita yang penuh dosa, penuh kelalaian, penuh kekurangan? Tentu jauh lebih layak bagi kita untuk merendahkan diri dengan doa ini. Ketika kita menyebut Ya Hayyu, kita sedang mengingat Allah yang hidup dengan kehidupan sempurna, yang tidak pernah mati, tidak pernah tidur, dan tidak pernah lengah. Ketika kita menyebut Ya Qayyum, kita sedang mengakui bahwa Allah lah yang berdiri sendiri, yang menopang seluruh makhluk, yang membuat kita tetap hidup, tetap bernafas, tetap bisa berdiri. Dan saat kita berkata, birahmatik astaghithu, hati kita sedang berbisik lirih bahwa semua pertolongan yang kita harapkan bukan karena amal kita, bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta kita, melainkan murni karena kasih sayang Allah semata. Doa ini kemudian berlanjut dengan permohonan, aslih li sya'ni kullahu, yang artinya, perbaikilah seluruh urusanku. Lihatlah, kita tidak hanya meminta agar Allah memperbaiki sebagian urusan kita, tetapi seluruhnya. Urusan dunia kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kesehatan kita,
bahkan urusan agama dan akhirat kita, semuanya kita serahkan kepada Allah agar Dia yang memperbaikinya. Sebab kita tahu, jika Allah yang mengatur, maka semuanya akan indah, meskipun terkadang di mata manusia tampak sulit. Lalu bagian terakhir dari doa ini adalah inti yang paling menyentuh hati. Wala takilni ila nafsi torfata ainin abadan. Kita memohon agar Allah jangan sampai menyerahkan kita kepada diri kita sendiri walau hanya sekejap mata pun. Sebab jika Allah membiarkan kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri, kita akan tersesat. Betapa banyak manusia yang merasa mampu, tetapi akhirnya jatuh dalam dosa. Betapa banyak yang merasa pandai, tetapi akhirnya tertipu oleh hawa nafsunya. Betapa banyak yang merasa kuat, tetapi akhirnya runtuh karena kesombongannya. Semua itu terjadi karena Allah menyerahkan mereka kepada diri mereka sendiri. Maka sahabat beriman, doa ini sesungguhnya adalah benteng. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah mampu tanpa Allah. Kita mungkin bisa bekerja keras, kita bisa berusaha siang dan malam, tetapi hasilnya tetap Allah yang menentukan. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, tetapi tanpa taufik Allah, semua itu tidak akan bernilai di sisinya. Karena itu, doa ini menjadi pengakuan tulus bahwa kita hanya hamba lemah yang selalu butuh pertolongan Allah setiap saat, bahkan untuk hal sekecil bernafas atau berkedip sekalipun. Ketika doa ini dibaca dalam sujud terakhir di saat kita sudah benar-benar menempelkan dahi kita di bumi, maka ia menjadi doa yang penuh kepasrahan. Kita selalu berkata, "Ya Allah, aku letakkan diriku serendah-rendahnya di hadapan-Mu, karena aku tidak mampu mengurus diriku sendiri. Engkaulah yang mengurusku, Engkaulah yang menolongku, Engkaulah yang memperbaiki semua urusanku." Itulah mengapa doa ini begitu indah, begitu dalam, dan begitu sempurna untuk diamalkan setiap malam. Para ulama salaf banyak yang menganjurkan doa ini. Mereka mengajarkannya kepada murid-muridnya agar jangan pernah melewati satu malam pun tanpa membaca doa ini, karena doa ini menjaga hati dari kesombongan, menjaga jiwa dari merasa cukup, dan menjaga iman dari kelemahan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak dari kita yang resah memikirkan masa depan? Berapa banyak dari kita yang gelisah menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, atau kesehatan? Sesungguhnya semua keresahan itu lahir karena kita merasa mengurus hidup kita sendiri. Padahal jika kita serahkan semuanya kepada Allah, hati kita akan tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya memberi petunjuk kepada hatinya. Surah At-Taghabun ayat 11. Ayat ini sejalan dengan doa tadi, bahwa segala sesuatu hanya terjadi dengan izin Allah dan Allah lah yang bisa memperbaiki hati kita agar tetap tenang. Maka jika kita istiqomah membaca doa ini, insya Allah kita akan selalu ditopang oleh kasih sayang Allah dan tidak pernah dibiarkan sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa pertama ini adalah pondasi penting. Ia membuat kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Ia mengingatkan kita untuk selalu merendah, selalu pasrah, dan selalu menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Dan ketika doa ini keluar dari hati yang tulus, dari jiwa yang ikhlas, apalagi dibaca di sujud terakhir, salat tahajud, maka insya Allah ia menjadi doa yang mustajab, doa yang menembus langit, doa yang mengetuk pintu rahmat Allah. Insya Allah pada bagian berikutnya, kita akan masuk pada doa kedua. Doa yang juga pendek tetapi sangat menyentuh kebutuhan kita sehari-hari, yaitu doa memohon rezeki halal yang luas, mudah, berkah, tanpa susah payah, tanpa mudarat, dan tanpa keletihan. Doa ini akan semakin melengkapi bekal kita dalam menempuh hidup ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa sahabat semua untuk menekan tombol subscribe, berikan tanda like, tuliskan doa Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini agar semakin banyak saudara kita yang juga bisa mendawamkan doa-doa mustajab ini. Semoga setiap langkah kecil itu menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah kita memahami doa pertama yang penuh makna, kini kita sampai pada doa kedua yang diajarkan Rasulullah SAW.
Doa ini berkaitan langsung dengan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu rezeki. Setiap kita pasti menginginkan rezeki yang halal, luas, berkah, dan menenangkan hati. Sebab rezeki bukan hanya sekedar makanan yang masuk ke perut atau harta yang kita kumpulkan, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan hidup, ketenangan jiwa, dan ridha Allah. Doa kedua ini berbunyi, Allahumma inni as'aluka rizqan wasi'an halalan tayyiban bila ta'abin wala masyaqqatin wala dhurrin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir. Jika diterjemahkan, maknanya adalah, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau melimpahkan rezeki untukku berupa rezeki yang halal, luas, dan baik, tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa meletihkan dalam memperolehnya. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Betapa indahnya doa ini. Dengan lafaz yang singkat, ia mencakup permintaan yang begitu luas. Kita mohon bukan sekedar rezeki, tetapi rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang menenangkan, rezeki yang tidak mendatangkan mudarat, dan rezeki yang benar-benar menjadi jalan keberkahan. Sebab tidak semua rezeki itu membawa kebaikan. Ada orang yang mendapat banyak harta, tetapi justru menjadikannya jauh dari Allah. Ada yang mendapat rezeki, tetapi rezekinya tercampur dengan yang haram, sehingga menutup pintu keberkahan. Maka doa ini adalah permohonan agar Allah memilihkan rezeki terbaik untuk kita. Sahabat beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Ayat ini mengingatkan kita bahwa rezeki tidak hanya dilihat dari jumlahnya, tetapi dari kualitasnya. Yang halal, yang baik, itulah yang mendatangkan keberkahan. Itulah sebabnya dalam doa ini kita memohon rizqan wasi'an halalan tayyiban, rezeki yang luas, halal dan baik. Sebab lebih baik rezeki sedikit tetapi halal dan berkah daripada banyak tetapi haram dan merusak. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, sungguh Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dari sini kita belajar bahwa keberkahan rezeki tidak terletak pada banyaknya, tetapi pada kehalalannya dan pada keridhaan Allah terhadap cara kita memperolehnya. Doa ini juga mengandung permohonan yang sangat halus, yaitu agar rezeki itu datang tanpa susah payah yang berlebihan, tanpa meletihkan, tanpa membahayakan. Bukan berarti kita meminta rezeki tanpa usaha, tidak. Islam tetap memerintahkan kita untuk berikhtiar. Tetapi doa ini adalah pengakuan bahwa sekalipun kita berusaha keras, jika Allah tidak memudahkan, maka usaha itu akan terasa berat dan melelahkan. Sebaliknya, ketika Allah meridhoi dan memudahkan, maka urusan yang sulit pun bisa terasa ringan, pekerjaan yang berat bisa dilalui dengan lapang. Imam Ibnul Qayyim pernah berkata, sesungguhnya rezeki yang halal dan penuh keberkahan adalah rezeki yang datang bersamaan dengan ridho Allah. Sebab, harta yang berlimpah tanpa keberkahan hanya akan menambah beban di dunia dan azab di akhirat. Sahabat beriman, mari kita renungkan kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak orang yang memiliki harta melimpah tetapi hatinya tidak tenang? Berapa banyak yang memiliki kekayaan besar tetapi keluarganya porak-poranda? Berapa banyak yang tampak sukses di mata dunia tetapi hatinya selalu gelisah? Itu semua adalah tanda bahwa rezeki yang ia peroleh tidak penuh keberkahan. Sebaliknya, ada orang yang rezekinya tampak sederhana tetapi hidupnya bahagia, keluarganya harmonis, ibadahnya lancar, hatinya selalu tenang. Inilah rezeki yang diberkahi Allah. Maka doa ini adalah permohonan agar kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang diberi rezeki penuh keberkahan. Ketika doa ini dibaca dalam sujud terakhir sholat tahajud pada waktu yang mustajab di sepertiga malam, maka insya Allah ia akan menjadi doa yang menembus langit. Kita sedang berkata kepada Allah, Ya Allah, aku lemah, aku hanya hamba yang tidak mampu apa-apa. Maka engkaulah yang melapangkan rezekiku, engkaulah yang memilihkan rezeki terbaik untukku, dan engkaulah yang menjadikannya berkah untukku dan keluargaku. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah,
Dari dua doa yang kita bahas, kita bisa mengambil pelajaran penting. Doa pertama mengajarkan kita untuk menyerahkan semua urusan kita kepada Allah agar Dia memperbaikinya dan tidak membiarkan kita mengurus diri kita sendiri walau sekejap mata. Doa kedua mengajarkan kita untuk selalu memohon rezeki halal, luas dan penuh keberkahan. Jika dua doa ini digabungkan dan diamalkan setiap malam dalam sujud terakhir sholat tahajud, maka insya Allah ia akan mendapatkan dua karunia besar, yaitu pertolongan Allah dalam setiap urusan kita dan rezeki halal yang melimpah penuh keberkahan. Ingatlah sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Rabb kalian turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, adakah hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan? Adakah hambaku yang meminta kepadaku, niscaya aku beri? Adakah hambaku yang memohon ampunan kepadaku, niscaya aku ampuni. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan biarkan sepertiga malam berlalu begitu saja tanpa kita hadir di hadapan Allah dengan doa-doa yang mustajab ini. Sahabat beriman, sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang senantiasa mendawamkan doa-doa yang Engkau cintai. Perbaikilah seluruh urusan kami, jangan Engkau biarkan kami mengurus diri kami sendiri walau sekejap mata. Limpahkan kepada kami rezeki yang halal, luas, baik, berkah, tanpa susah payah, tanpa mudarat, dan tanpa letih. Ampuni dosa-dosa kami, terimalah amal-amal kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sahabat beriman. Semoga doa-doa pendek ini bisa menjadi amalan harian kita, khususnya dalam sujud terakhir salat tahajud. Jangan lupa untuk istiqamah, karena kunci keberhasilan bukan hanya terletak pada bacaan doa, tetapi pada keikhlasan hati dan konsistensi dalam mengamalkannya. Sampai jumpa di video berikutnya yang insya Allah akan membahas doa-doa lain yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Jangan lupa tekan tombol subscribe, berikan tanda like, tuliskan doa Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat-sahabat Anda agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.